Belanda membiarkan banyak warganya terpapar virus COVID-19 untuk menangkal virus tersebut. Kok bisa ya? Gimana sih penjelasannya? Nah, di Dari Beropini kali ini, aku bakalan coba jelasin ke kalian tentang salah satu kebijakan Belanda terkait COVID-19. Nah, ternyata kebijakan Belanda tersebut disebut dengan herd immunity. Hal ini terbukti dari salah satu pernyataan Prime Minister the Netherlands, Belanda, yaitu Mark Rutte, tentang kebijakan pemerintahan Belanda untuk COVID-19. Maar ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Nah, pengertian herd immunity itu sendiri adalah apabila terjadi di suatu populasi terpapar virus sekitar 60-70% warganya untuk membentuk imunitas atau immunity dan dapat mencegah penyebaran atau rantai penyebaran virus tersebut. Nah, jadi ketika 70% populasi dalam satu community itu terpapar virus corona, maka mereka akan membentuk imunitas dan menjadi kebal karenanya. Sejak awal, pemerintah Belanda memang tidak menerapkan kebijakan lockdown. Sama seperti di Indonesia, Belanda hanya menganjurkan warganya untuk karantin atau di rumah aja, hanya berpergian kalau misalnya benar-benar butuh, seperti misalnya membeli bahan-bahan sembako dan lain sebagainya. Dan juga sekolah dan universitas juga sudah menerapkan pembelajaran online di 1 bulan terakhir nih teman-teman. Nah, balik lagi soal herd immunity, kalau berbicara tentang virus, ternyata ada 2 cara nih untuk menangani virus. Yang pertama adalah dengan menggunakan vaksin, di mana kita menangkal virus tersebut dengan menyuntikkan vaksin ke tubuh kita, maka tubuh kita akan menjadi kebal oleh virus tersebut. Dan yang kedua adalah dengan cara menangkap virus tersebut, dengan cara membiarkan virus tersebut bersarang di tubuh kita hingga tubuh kita membentuk imunitasnya sendiri, teman-teman. Nah, karena terbukti bahwa untuk membuat vaksin itu dibutuhkan waktu yang lama hingga berbulan-bulan dan bahkan kita juga nggak tahu sampai kapan, maka dari itu herd immunity adalah salah satu solusi yang dianggap bisa menangkal virus corona dengan lebih cepat, teman-teman. Namun yang menarik di sini adalah ternyata kebijakan herd immunity ini menjadi kontroversial di pembicaraan global, di mana terjadi pro dan kontra untuk pelaksanaan dan implementasinya. Nah, terbukti nih tidak hanya pemerintahan Belanda, ternyata pemerintahan UK dan juga Taiwan pernah sempat ingin menerapkan kebijakan herd immunity ini. Namun pada akhirnya mereka membatalkan kebijakan tersebut, terlebih waktu satu berita yang cukup viral, yaitu Pangeran Charles mengidap virus corona. Nah, makanya mereka buru-buru tuh untuk menghentikan kebijakan herd immunity tersebut. Nah, sebenarnya kenapa sih banyak orang yang nggak setuju tentang herd immunity ini? Ternyata untuk menerapkan herd immunity kita harus mengorbankan banyak orang nih, teman-teman. Kenapa sih? Jelas saja, untuk memapari 60-70% populasi dalam satu community itu pasti banyak banget resiko yang terjadi untuk memaparkan orang-orang yang tidak hanya membuat mereka sakit tapi juga menimbulkan kematian, terutama untuk para orang-orang tua yang usianya udah lanjut dan juga orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh rendah atau rentan terhadap penyakit. Nah, terlebih nih karena si virus ini juga tidak memiliki intuisi sedikit pun untuk memilih target mereka, mana yang miskin, mana yang kaya, mana yang tua, mana yang muda, bahkan dari rakyat jelata hingga presiden sekalipun. Jadi, kenapa sih sebenarnya pemerintah Belanda tetap pede dan kekehnya untuk tetap menerapkan herd immunity tersebut? Salah satu alasan yang paling masuk akal nih, karena memang Belanda sendiri terbukti memiliki sistem kesehatan yang cukup bagus di Eropa. Selain itu, warga Belanda yang juga setuju dengan implementasi herd immunity tersebut beranggapan bahwa jika tidak ada orang yang mau dikorbankan untuk dipapari virus tersebut, maka imunitas itu tidak akan pernah terbentuk. Makanya mereka beranggapan, oh nggak apa-apa nih kita terpapar virus, ada orang-orang yang berkorban untuk terpapar virus, supaya nanti kita membentuk antibodi sendiri, imunitas sendiri, sehingga rantai penyebaran juga bakalan terputus. Pretty sure that as soon as the people start going out again, if it's in 10 days or in 2-3 months, people will get sick again because there's no vaccine.
And as long as you don't get in contact with the virus, you will never build up any immunity. Without the vaccine, this will just keep going on and on. Jadi logika berpikirnya tuh seperti ini nih kira-kira teman-teman. Jika kita menggunakan vaksin dan menunggu vaksin tersebut, juga bakalan banyak ada korban yang meninggal. Dan juga ketika kita menggunakan herd immunity atau mengimplementasikan kebijakan tersebut, juga bakal banyak korban yang meninggal. Jadi dua-duanya bakal banyak yang meninggal. Bedanya adalah mungkin kalau kita menunggu vaksin, itu yang meninggal bakalan banyak dalam waktu yang lama atau jangka waktu tertentu, perlahan-lahan. Tapi ketika herd immunity itu yang meninggal akan cepat dalam jangka waktu yang lebih pendek. Kemudian alasan lain mengapa Belanda juga menerapkan herd immunity itu juga dikutip dari salah satu artikel di NL Times yang menyatakan bahwa the larger the group that is immune, the smaller the change for the virus to jump the vulnerable elderly people and other people with poor health. With group immunity, you build up a protective wall around them. Yang artinya bahwa semakin banyak orang yang terpapar virus, maka akan semakin kecil pula orang-orang yang sudah usia lanjut atau orang yang rentan terhadap penyakit untuk terpapar juga, karena si virus tersebut ini akan membentuk seperti tembok pelindung di sekeliling mereka, kayak lingkaran tembok pelindung seperti itu. Nah, siapa sih yang menjadi lingkaran tembok pelindung ini? Yaitu orang-orang yang sehat atau biasanya kaum-kaum yang masih muda atau usia muda yang memiliki daya tahan tubuh yang masih baik. Jadi mereka lah yang menjadi tembok pelindung di circle untuk melindungi orang-orang tua dan orang-orang yang rentan terhadap penyakit tersebut. Teorinya, membiarkan virus menginfeksi ke orang-orang yang mempunyai kekebalan tubuh yang cukup kuat, maka mereka akan sakit, tapi cuma sebentar, sampai mereka membentuk imunitas mereka sendiri untuk kebal dari virus tersebut. Nah, pertanyaan lain yang muncul juga adalah gimana sih cara pemerintah Belanda memastikan bahwa herd immunity ini sudah berjalan? Gimana perkembangannya? Makanya nih, pemerintah tidak menerapkan lockdown. Karena kalau lockdown total, ya udah bisa dipastikan bahwa herd immunity tidak bakal bisa berjalan, teman-teman. Terus kalau nggak lockdown, kok tetap ya ada anjuran karantina atau di rumah aja. Nah, pastinya kalau nggak ada anjuran tersebut, dalam artian membiarkan kehidupan normal seperti biasanya, pemerintah juga bakal kewalahan memanage pasien yang membludak di rumah sakit dalam waktu yang bersamaan. Nah, makanya teman-teman di sini nggak lockdown tetapi karantin. Tetap membiarkan terpapar virus untuk memenuhi 60-70% populasi tersebut yang terpapar virus dengan waktu yang bisa dikendalikan. Balik lagi nih, mengulik dari artikel NL Times, cara Belanda untuk melihat perkembangan herd immunity adalah dengan cara merilis Dutch blood banks untuk mengetes sebanyak mungkin warganya yang terkena COVID-19. Nah, dengan cara ini, pemerintah akan mengetahui persebaran COVID-19 udah berapa yang terkena. Nah, saat ini terhitung sebanyak 2.000 volunteers donors yang memberi darah mereka setiap harinya di Dutch blood banks. Hingga saat ini nih, teman-teman, terhitung tanggal 19 April 2020, Belanda tercatat sudah ada 31.589 kasus suspek COVID-19 dengan peringkat 14 terbesar dunia yang menjadi epicentrum persebaran COVID-19 dengan fatality rate atau persentase kematian mencapai 11,40%, di mana persentase ini cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, teman-teman, setelah kita tahu banyak tentang herd immunity, ternyata ada salah satu fakta menarik lainnya tentang virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 ini bisa bermutasi, dalam artian dapat berkemungkinan memapari seseorang lebih dari satu kali. Banyak saintis menyatakan bahwa kita jelas tidak tahu cara mengontrol virus COVID-19 dikarenakan kita belum tahu banyak tentang virus ini. Bagaimana sistem imun kita merespon terhadap virus ini, kita juga nggak tahu apakah mungkin orang bisa terkena virus 1, 2, 3, bahkan seterusnya. Dan sampai kapan imun akan terbentuk untuk beberapa kali virus ini terinfeksi dalam satu orang, kita tidak tahu sama sekali. Karenanya, untuk menerapkan herd immunity tersebut sangatlah berisiko. What is herd immunity? Because it's caused a lot of people to panic just from hearing that term. What does it mean? When there are enough people in the population who've had the infection, then one infectious person who's producing virus, that virus just keeps coming to people who are immune, and so the virus dies out. It has nowhere to go. And the questions really, and we don't have the answer to this at the moment, how many people need to be immune for that to start to happen?
depends on how infectious the virus is, how long the immune response lasts, and how efficient it is. And we have no idea about those parameters at the moment. Nah, hal ini juga terbukti dari salah satu fakta menarik yang dikutip dari BBC News Indonesia pada tanggal 22 Maret 2020 bahwa seorang pria Jepang telah 2 kali terpapar COVID-19. Nah, berita ini menjelaskan bahwa pria Jepang tersebut berumur 70 tahun terkena COVID-19 pada tanggal 14 Februari. Ia kemudian ditransfer ke rumah sakit di Tokyo dan dirawat di sana hingga sembuh. Ia kembali ke kehidupan wajar, bahkan naik angkutan umum. Namun, beberapa hari kemudian ia sakit lagi dan demam. Kembali lagi ke rumah sakit dan ia diperiksa dan dites, dan hasil yang mengejutkan adalah dia terinfeksi kembali oleh virus COVID-19. Nah, fakta ini agaknya benar-benar membuat para ilmuwan atau saintis meragukan atas efektivitas strategi herd immunity ini, teman-teman. So, teman-teman, demikian penjelasan aku soal herd immunity. Gimana menurut pendapat kalian setelah mendengar penjelasan tadi? Apakah kalian setuju dengan strategi herd immunity untuk menangkal corona? Apakah kalian setuju dengan strategi herd immunity ini untuk menangkal corona? Atau kalian benar-benar gak setuju sama sekali? Atau kalian juga punya pendapat lain tentang hal ini? Atau tentang bagaimana cara terbaik menanggulangi virus corona atau COVID-19? So, feel free ya untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Aku bakal seneng banget bisa diskusi sama kalian semua dan balasin komen-komen kalian semua. So, segitu dulu. Terima kasih udah nonton Diary Beropini kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next vlog. Bye-bye!